Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Hare Saputra dari kelas PJKR Reguler C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan multiperan guru pendidikan jasmani. Multiperan guru pendidikan jasmani itu bisa jadi guru olahraga, guru pelatih, terus untuk ya banyaklah macam-macamnya. Di sini pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan telah disadari oleh banyak kalangan, namun dalam melaksanakannya mengajar pendidikan jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan. Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung tradisional. Pengertian pendidikan jasmani sering dikaburkan sebagai konsep lain, yaitu menyamakan pendidikan jasmani dengan setiap usaha atau kegiatan yang mengarah pada pengembangan organ-organ tubuh manusia atau bodybuilding. Terus kesegaran jasmani atau physical fitness. Terus kegiatan fisik atau physical activities atau dan pengembangan keterampilan atau skill development. Pengertian itu memberikan pandangan yang sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang sebenarnya. Ya. Selanjutnya, pendidikan jasmani bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks pendidikan secara umum atau general education. Sudah barang tentu proses tersebut dilakukan dengan sadar dan melibatkan interaksi sistematik antara pelakunya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan yang mengkualisasikan seluruh potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindakan, dan karya yang diberi bentuk, isi, dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai dengan cita-cita kemanusiaan. Selanjutnya, di sini peran guru pendidikan jasmani dalam membentuk karakter. Nah, itu bisa juga tuh pembentukan karakter. Guru jasmani itu bisa membentukan karakter anak-anak didik. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter merupakan sistem penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang insan dan kamil. Peran guru di sini selanjutnya peran guru dalam proses proses belajar mengajar. Peran dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal sebagaimana dilakukan oleh Paturusi, antara lain guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai pembimbing, guru sebagai motivator, dan guru sebagai evaluator. Berikut ini adalah peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut. A. Guru sebagai sumber belajar.
Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. B. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. C. Guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Guru sebagai pembimbing. Nah, ini guru itu kita sebagai pembimbing untuk siswa-siswa ya, anak didik itu harus ya sedikit tegas, jangan terlalu kebawa emosi ya, sabar paling penting. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan ini dapat dilihat dari adanya setiap perbedaan. Nah, ada banyak karakter perbedaan ya. Setiap anak-anak berbeda-beda emang karakternya. Ada yang ya itulah. Artinya tidak ada dua individu yang sama. Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi mereka pada hikmahnya tidaklah sama, baik dalam bakat, minat maupun kemampuan. Jadi kalau ada anak didik kita yang kurang menangkap, susah nangkap gitu, daya tangkapnya kurang, kita jangan kebawa emosi dulu gitu. Kita harus memotivasi dia, yang tadi balik lagi memotivasi, memberikan arahan yang lebih baik lagi. Sabar kuncinya juga itu, jangan dimarah-marahin mulu. Guru sebagai motivator. Nah ini dia, dalam proses pembelajaran, motivator merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuan yang kurang, ini tadi yang kita omongin, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk menggerakkan segala kemampuannya. Itu kita sebagai guru pembimbingnya, guru kasih motivasi, semangatin, jangan dimarah-marahin, jangan, ya harus sabar. Intinya emang sabar, semua itu intinya sabar. F. Guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator. Ini multi peran guru penjas. 1. Peran guru penjas: mendidik, mengajar, membimbing, melatih. Bisa juga selain dari situ banyak ya, multi perannya juga, sebagai bisa jadi YouTuber. Dalam YouTuber itu dalam apa ya, YouTubernya dalam olahraga, terus juga melatih ya pelatih, terus buka praktek juga bisa, itu terus banyak lah yang berkaitan dengan olahraga ya kan, instruktur senam, itu banyak. Guru penjas mah bisa apa aja lah, saya yakin itu. 2. Membantu pengelolaan program dan pengembangan program sekolah. Ini ada 2 ya, contohnya pengelolaan program, pengembangan program. Pengembangan itu inovasi kita lagi, dikembangin programnya apa nih yang kurang nih, dari biarin nih anak peserta didik kita makin makin giat belajarnya, makin antusias ngikut pelajaran kita. Pengelolaan program udah dikembangin, kita dikelola dengan baik, biarin itu jadi jalan yang lurus, yang nyaman untuk anak peserta didik kita dalam menangkap ilmu dari guru-gurunya. Mengembangkan keprofesionalan sebagai tenaga profesional.
Lansbury menyatakan bahwa profesionalisme ada 3 pendekatan. 1, pendekatan karakteristik, itu penting itu. Kita jadi melihat karakter anak-anaknya satu-satu gitu kan. Atau disebut the trend approach, itu kita lihat anaknya nih yang bandel, yang sedang, yang pinter, yang gampang diatur, yang mana lah itu kita. Terus gimana caranya biarin itu. Proses penyampaian elemen inti. A, kemampuan intelektual. B, kemampuan spesialisasi. C, memiliki pengetahuan praktis. D, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. Ya, di sini kita dapat teknik yang dapat dikomunikasikan. Jadi cara penyampaiannya yang bisa ditangkap sama anak-anak peserta didik kita. Memiliki kapasitas mengorganisasikan secara mandiri atau self organization. Mementingkan kepentingan orang lain, altruis. G, memiliki kode etik atau kode etik guru. H, memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. I, memiliki sistem upah dan standar gaji. J, budaya profesional. Peran guru sebagai pembimbing. Nah, ini peran guru olahraga sebagai guru pembimbing bisa ya, kayak guru kalau ada apa ya, anak-anak yang mau butuh saran atau apa, bisa kan ke pokoknya guru olahraga juga bisa lah. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Nah itu tadi, jadi tinggal ngomong aja gitu. Kita juga harus siap dengerin curhatan dia, gimana caranya melakukan diagnosa. Nah itu dan prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya harus membantu memecahkan remedial touching. Dalam konteks organisasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, peran dan kontribusi guru sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan pembimbingan dan konseling di sekolah. Rencana peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling. Di sini contohnya: 1, membantu masyarakat memasyarakatan pelayanan bimbingan dan konseling pada siswa. 2, membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswi yang merupakan layanan bimbingan dan konseling serta mengumpulan data tentang siswa-siswi tersebut. 3, mengalih tangankan siswa yang merupakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor merupakan pelayanan khusus seperti pengajaran atau perbaikan dan program pengayaan. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dan siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalankan layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. 7, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanggulangan masalah siswa seperti konferensi kasus. 8, membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan pembimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan menguasaan materi pelajaran. Kita juga
bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pembelajaran. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai seperti pelajaran dengan baik sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar dan anak didiknya bagi anak didiknya. Sebagai sumber belajar proses pembelajaran, hendaknya guru melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Guru harus memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibanding dengan siswa. Hal ini menjaga agar guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang akan dikaji bersama siswa. 2. Guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar di atas rata siswa yang lainnya. Siswa yang memiliki perlu diberikan perilaku khusus, misalnya dengan memberikan bahan pengayaan dengan menunjukkan sumber belajar yang berkenan dengan materi pembelajaran. 3. Guru perlu melakukan pemetaan tentang materi pembelajaran, misalnya dengan menentukan mana materi inti atau core yang wajib dipelajari siswa, mana materi tambahan, mana materi yang harus diingat kembali karena pernah dibahas, dan lain sebagainya. Melalui pemetaan semacam ini akan memudahkan sebagai guru dalam melaksanakan tugas sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan layanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dimulai, sering guru bertanya bagaimana cara agar ia mudah memajikan bahan pelajaran. Bertanya tersebut memang ada benarnya. Melalui usaha-usaha sungguh-sungguh, guru yang ingin menyajikan bahan pelajaran dengan baik. Oleh sebab itu akan lebih bagus manakala pertanyaan tersebut diarahkan pada siswa, misalnya apa yang harus dilakukan agar siswa mudah belajar bahan pelajaran sehingga tujuan belajar secara optimal. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, itu dari saya.